Ya baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin. Selanjutnya kita buka al-hadisnya. Kitabus Shalah dan insyaallah halaman 73. 73 yang tengah atau baris yang kelima dari atas. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'timadi, babnya menahan. Babul i'timadi, babnya menahan. Alal ardi, atas bumi. Indan nuhudi, ketika bangun. Jadi pada saat mau berdiri itu sambil berpegangan atau menahan tanah atau menahan lantai. Akhbarana Muhammad ibnu Basyarin qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Khalidun an Abi Kilabah qala, berkata sapa Abi Kilabah, karena ada siapa Malik ibnul Huwairis, Malik ibnul Huwairis, ya'tiyana, datang siapa Malik padaku, fayaqulu, maka berkata siapa Malik, ala uhadditsukum, apakah tidak bercerita aku pada kalian? Apakah tidak bercerita aku kepada kalian? An sholati, tentang sholatnya. An sholati, tentang sholatnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik bin Huwairis ini bercerita atau menawarkan, apakah kalian mau saya ceritai tentang sholatnya Rasulullah. Wa yusolli, maka sholat siapa Malik, fi ghairi waqti sholati, fi ghairi, pada selainnya, waqti sholati, waktunya sholat. Ya, karena hanya sekedar memberikan contoh tentang sholatnya Nabi, ya, makanya ini di luar waktu, gitu. Karena bukan sholat betulan, tapi sholat hanya memberikan pelajaran kepada muridnya. Faida, maka ketika Rafa'a, mengangkat siapa Malik, roksahu, pada kepalanya. Maksudnya Malik ini memperagakan bagaimana sholatnya Nabi yang pernah dia lihat.
Minas sajdati tsaniyati, minas sajdati dari sujud, atsaniyati yang kedua. Fi awalir rakaati, pada awalnya rakaat. Maksudnya rakaat pertama, pada saat habis sujud 2 kali bangun, kemudian mau berdiri. Istawa, tetap siapa Malik, qaidan dengan duduk. Qaidan dengan duduk. Tsumma qoma, kemudian berdiri siapa Malik. Fa'tamada, maka berpegangan atau menahan siapa Malik. Alal ardi, atas bumi. Ya, bumi atau ya lantai. Nah. Jadi Malik ini mencontohkan sholatnya Nabi langsung tentang masalah bangun dari sujud yang kedua di dalam rakaat yang pertama. Kalau rakaat pertama setelah sujud yang kedua kali itu kan langsung berdiri. Nah, di sini Malik mencontohkan sholat Nabi setelah habis atau selesai sujud yang kedua kali, yang biasanya kemudian langsung berdiri. Nah, ini Malik duduk sebentar. Tidak langsung dari sujud langsung berdiri, tapi sujud sebentar, baru kemudian berdiri sambil berpegangan tanah atau lantai. Jadi artinya bokongnya ya, diangkat dulu, bangun, tangannya belakangan, itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita melihat ada yang setelah sujud 2 kali itu langsung berdiri, Allahu Akbar, karena rakaat pertama kan. Tapi ada yang setiap dari bawah mau berdiri itu seperti ini, duduk dulu sebentar, bukan tahiyat, bukan, duduk sebentar, mungkin berapa detik, terus baru berdiri. Nah, ini juga boleh seperti itu. Cuman ini bukan keharusan. Bukan harus seperti itu. Bahkan ceritanya Nabi melakukan seperti ini setelah usia beliau sepuh dan badannya semakin gemuk. Nah, ya. Tapi pada saat Nabi awal-awalnya menjadi Nabi, ketika masih ya fisiknya masih lebih kuat dan usianya masih lebih muda, langsung berdiri. Begitu bangun dari 2 sujud yang kedua, langsung berdiri, Allahu Akbar, tanpa duduk sejenak. Tapi di akhir menjelang wafatnya, maksudnya usia sudah semakin bertambah dan juga mungkin tentu fisik juga tidak seperti dulu lagi, bahkan Nabi sering sakit-sakit. Nah, pada saat Nabi bangun dari sujud yang kedua kali, rakaat yang pertama yang biasanya langsung berdiri, ini Nabi duduk sejenak. Duduk sebentar, baru kemudian berdiri. Allahu Akbar. Nah. Baik, kita balik. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan. Raf'il yadaini, mengangkat kedua tangan. Anil ardi, dari bumi. Qabla rukbataini, bukan rok'ataini ya, rukbataini. Salah cetak itu. Qabla rukbataini,
Jadi bukan rok'ataini. Sebelum dua lututnya. Akhbarana Ishaq ibnu Mansur. Qala ambana Yazid bin Harun qala ambana Syarik an Ashim bin Kulaibin an abihi an Wa'il ibni Hujirin qala berkata Wa'il, Ro'a itu telah melihat saya. Ro'a itu telah melihat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ketika sujud siapa Nabi. Wadu'a meletakkan Nabi rukbataihi kedua lututnya. Qabla yadaihi sebelum kedua tangannya. Lutut dulu, beruk begitu, baru kemudian tangannya. Wa idza nahadha dan ketika bangun siapa Nabi, maksudnya mau berdiri, rafa'a mengangkat yadaihi kedua tangannya, tangan diangkat terlebih dahulu. Qabla rukbataihi sebelum kedua lututnya. Jadi kalau mau ke bawah itu lututnya duluan, tangan belakangan, tapi ketika mau bangun, ya, Nabi mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini menurut Wa'il bin Hujirin. Qala berkata siapa Abu Abdurrahman. Nah, Abu Abdurrahman ini adalah Imam Nasa'i yang menyusun hadis Sunan An-Nasa'i, ini namanya Abu Abdurrahman. Abdurrahman menambahkan, dia selaku penyusun hadis, lam yakul tidak berkata hadza ini hadis an Syarikin dari Syarik, tidak berkata maksudnya tidak ya mangkul pada hadis tadi tentang masalah orang kalau mau sujud itu dengkulnya duluan, mau bangun itu ya dengkul duluan ya. An Syarikin dari Syarik sopo ghairu Yazid selain Yazid bin Harun. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang ini hanya satu orang, yaitu Yazid bin Harun. Wallahu dan Allah Ta'ala yang maha luhur a'lamu lebih tahu. Sedangkan kebenarannya sendiri itu wallahu a'lam. Nah berarti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena periwayatnya hanya satu. Hadis munfarid namanya. Ijen, hanya seorang ulama. Beda kalau hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, beberapa ulama ahli hadis, itu tentu kekuatannya berbeda. Ya, kekuatannya berbeda. Nah, ini dengan hadis yang selanjutnya ini akan membahas tentang kebalikan tadi. Kalau mau ke bawah itu tangan dulu, lutut belakangan. Ya, kalau mau berdiri atau bangun, lutut duluan, tangan belakangan. Nah, ini yang lebih masyhur. Dan banyak ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan. Jadi kalau yang tadi itu, ya memang hadisnya ada. Cuman statusnya itu hadisnya munfarid. Artinya munfarid itu periwayatnya hanya seorang sendiri. Sedangkan hadis itu kalau semakin banyak yang meriwayatkan, itu akan semakin menambah
kekuatan hadis itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, lanjutan kajian Al-Hadis Himpunan Kitabus Shalah. Semoga apa yang tadi sama-sama sudah kita kaji dapat menambah ilmu juga dan menambah kefahaman agama kita, khususnya tentang ibadah kita, tentang masalah bab sholat, ya. Sehingga betul-betul apa yang kita amalkan itu sudah pas benar sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ayo bareng ngaji, tumateng para kiai lagi